Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Sekarang sudah episode 13, Suamiku Mencintai Pria Lain. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Langsung aja ya, semoga kalian suka. Sarapan buat aku mana? Tanya Arga saat menghampiri Dina dengan pakaian yang sudah rapi. Dina hanya menoleh sejenak dan makan sendirian. Sejak Ricky datang ke rumah mereka, Dina sudah tak ingin lagi memasak ataupun mengurus semua keperluan Arga. Arga pun sudah tahu itu, sehingga Arga tak pernah lagi bertanya tentang makanan atau bajunya yang belum dicuci. Tapi entah sejak kapan Arga mulai berubah sikap. Kamu sudah tahu kan, nggak akan ada sarapan buat kamu. Masak aja sendiri, ucap Dina dengan ketus. Arga tersenyum, lalu dia menarik kursi di samping Dina dan duduk di sana sambil menatap Dina yang sedang menyantap roti panggangnya. Ngapain kamu liatin aku? Tanya Dina merasa gugup karena Arga terus tersenyum menatapnya. Aku mau sarapan buatan kamu. Kalau kamu gak mau buatin aku makan yang ini aja, ucap Arga, lalu menarik tangan Dina yang sedang memegang roti tersebut dan langsung memakannya. Dina merasa cukup heran sambil terus menatap Arga yang sepertinya sedang bahagia. Enak juga ya, apalagi disuapin kamu, ucap Arga tersenyum. Apaan sih? Aku gak nyuapin kamu sendiri yang tarik tangan aku, protes Dina. Sebenarnya Dina merasa senang karena Arga yang dulunya cuek dan dingin sekarang tiba-tiba saja berubah. Kemudian Arga memegang tangan Dina dengan erat, membuat Dina semakin heran dan menatap Arga. Din, ada sesuatu yang ingin aku katakan sama kamu, ucap Arga serius. Soal apa? Ini soal... Arga, berangkat yuk sayang. Tiba-tiba saja suara Ricky terdengar dari arah belakang mereka. Seketika Arga langsung berbalik dan berdiri sambil menghadap Ricky. Ricky sebenarnya melihat sikap Arga pada Dina barusan. Dia mulai curiga jika Arga mulai mencintai Dina. Ada rasa khawatir dalam hatinya, tapi dia segera menepis perasaannya dan berpura-pura tidak melihat apapun. Ricky, sejak kapan kamu di sana? Tanya Arga. Baru aja. Kamu mau terus di sini sama dia atau kita berangkat sekarang? Walaupun kantor kita nggak sama, tapi aku nggak mau kamu dekat-dekat sama dia. Aku gak mau dia merebut kamu dari aku, ucap Ricky dengan sikap dinginnya. Enggak, Dina gak mungkin berhasil merebut hati aku. Kamu tenang aja, balas Arga. Dina hanya diam mendengarkan perbincangan mereka. Bisa-bisanya sih mereka ngomong kayak gitu, kayak aku gak ada di sini aja, pikir Dina. Ya sudah, kita berangkat sekarang, ucap Ricky yang langsung menarik tangan Arga dan berjalan keluar dari rumah, lalu masuk ke dalam mobil mereka masing-masing. Kemudian mereka pergi. Arga sama Ricky udah pergi. Aku baiknya ke rumah Ricky ketemu mamanya Ricky. Barangkali dia mau cerita tentang Maya sama aku, ucap Dina lalu bergegas masuk ke dalam kamarnya dan berganti pakaian.
Setelah merasa penampilannya sudah cukup baik, dia pun pergi ke rumah Ricky. Namun baru saja Dina hendak memencet bel, tiba-tiba seseorang menarik tangannya dengan keras hingga Dina pun berbalik melihat orang itu. "Ricky, kamu? Kenapa kamu selalu muncul tiba-tiba sih? Bikin aku kaget tahu nggak?" protes Dina dengan perasaan gugup. "Ngapain kamu ke rumah aku? Kamu belum puas ya cari tahu tentang aku?" "Aku perlu tahu semuanya, Ricky. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Arga? Apa ada hubungannya dengan Maya?" Ricky tak tahu harus berkata apa. Dia sebenarnya pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan mamanya. Tapi ternyata Dina tiba-tiba juga ada di sana. Perlahan Bu Rasti membuka pintu karena kebetulan dia mendengar suara dari luar rumahnya. "Ricky, Dina, kalian di sini? Kenapa nggak masuk?" tanya Bu Rasti. Mama kenal Dina?" "Iya, waktu itu dia datang cari kamu ke sini. Kamu kenapa nggak ajak Dina masuk? Kalian teman kantor atau..." "Dina pacar aku, mah," jawab Ricky spontan, yang membuat Dina mengerutkan keningnya merasa terkejut. "Mah, aku akan ajak Dina masuk, tapi nggak sekarang. Aku ada urusan penting sama dia. Maaf ya, Mah, tapi aku harus bawa Dina pergi dulu," lanjut Ricky yang kemudian langsung menarik tangan Dina hendak mengajaknya pergi dari sana. Dia tidak ingin mamanya khawatir jika melihat dia berdebat dengan Dina. "Tapi nak, Dina belum masuk. Ada apa sih sebenarnya?" "Nanti aku jelasin, Mah. Aku pergi sekarang ya, Mah. Nanti aku kesini lagi," jawab Ricky kemudian menarik Dina sambil berjalan masuk ke dalam mobil Ricky. Dina pun tak berkutik. Dia juga tak ingin berdebat di depan orang tua Ricky. Di perjalanan, Ricky hanya diam dan dia fokus menyetir. Sementara Dina merasa sedikit kesal, sekaligus juga heran. "Ricky, kenapa kamu bilang kalau aku pacar kamu? Terus, kamu mau bawa aku kemana sih? Kamu gak berniat jahatin aku kan?" tanya Dina. Mendengar pertanyaan Dina, Ricky tiba-tiba mengarahkan mobilnya ke pinggir jalan dan memberhentikannya secara mendadak. Ricky menoleh ke arah Dina, kemudian memegang tangannya. "Din, aku gak tahu kenapa, tapi aku merasa sakit kalau kamu bilang aku orang jahat. Aku juga tadi bilang kamu pacar aku di depan mama karena aku gak punya alasan lain. Kamu tahu, selama 2 tahun ini aku memang ingin sekali berbuat jahat sama Arga. Kadang berpikir untuk menghancurkan dia, bukan hanya pernikahannya, tapi juga perusahaannya. Tapi bodohnya aku, karena sampai sekarang aku gak bisa melakukan itu. Bukan karena aku gak mampu, tapi karena aku memang ternyata gak bisa menjadi orang jahat. Aku berpura-pura tidak normal. Aku memang berharap Arga tidak akan pernah bahagia dengan pernikahannya. Aku berpikir semuanya akan cepat selesai. Aku pikir tidak akan ada wanita yang mau menerima jika suaminya itu seorang gay. Dan juga keluarga Arga pasti akan benci sama dia. Tapi aku gagal, karena kamu wanita yang hebat. Jadi, kamu sengaja supaya pernikahan aku gak bahagia? Kamu berhasil, Ricky. Arga gak pernah mencintai aku. Sejak kamu berhasil membuat dia tidak normal, ucap Dina. Air matanya tiba-tiba saja menetes. "Din, aku ingin berhenti. Awalnya niatku membuat Arga menjadi gay supaya dia tidak bahagia dengan pernikahan kalian,
supaya kamu benci sama Arga. Keluarganya juga pasti akan membenci dia. Dan aku berharap kamu meninggalkan Arga, agar Arga merasakan bagaimana hidup sendirian. Tapi sekarang aku ingin menghentikan semua sandiwara ini. Hanya saja aku gak bisa membiarkan Arga menyakiti kamu. Sekarang kamu menjadi salah satu alasan kenapa aku masih ada di kehidupan Arga. Maksud kamu? Tanya Dina yang semakin penasaran. Aku ingin selalu ada buat kamu, Dina. Aku gak ngerti, Ricky. Sekarang aku tanya sama kamu. Apa alasan kamu mau balas dendam sama Arga? Dan apa maksud kata-kata kamu barusan? Kamu mau tahu alasannya? Aku akan bawa kamu ke suatu tempat di mana kamu akan tahu semuanya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Nantikan episode selanjutnya dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komentar di bawah dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Thanks for watching.